Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulvan Setianto, Kepala SMA Muhammadiyah Wonosobo. Pada kesempatan ini, kami akan mempersembahkan sebuah video best practice atau pengalaman terbaik yang telah kami lakukan sebagai upaya kami untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar, yaitu dengan mewujudkan sekolah yang mampu memberikan pelayanan premium kepada seluruh stakeholder melalui program digitalisasi sekolah. Video best practice ini kami beri judul Lead to Privilege Service School. Selamat menyaksikan. SMA Muhammadiyah Wonosobo merupakan sekolah dengan visi sekolah Islami berbasis teknologi informasi, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan siap menyongsong masa depan. Sebagai bagian dari visi sekolah, yaitu berbasis teknologi informasi, SMA Muhammadiyah Wonosobo selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi dalam program pelayanan sekolah. Dalam era digitalisasi revolusi industri 4.0, seluruh aspek kehidupan telah bertransformasi secara komprehensif lewat peleburan teknologi digital dan internet, meninggalkan metode konvensional. Dalam fungsinya sebagai pendukung pelayanan di sekolah, metode konvensional memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Tidak praktis. Contoh, dalam pembayaran biaya pendidikan, wali siswa harus datang ke sekolah meskipun domisilinya jauh. 2. Penggunaan paper base dinilai pemborosan sumber daya alam. Contoh, dalam administrasi, pengadaan modul pembelajaran atau penilaian berbasis kertas, banyaknya kertas yang digunakan menggambarkan pemborosan, baik finansial maupun bahan baku kertas, yaitu kayu. 3. Learning loss. Dalam masa wabah COVID-19 2 tahun terakhir ini, metode tatap muka dalam pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan kehilangan fungsinya. Maka yang terjadi pada siswa adalah learning loss. 4. Tidak maksimalnya evaluasi pendidikan. Wabah COVID-19 yang terjadi tidak hanya menghentikan pembelajaran secara tatap muka, tetapi evaluasi pembelajaran yang salah satunya adalah supervisi pendidikan tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya, pembelajaran yang terjadi kurang bermakna dan pelayanan pendidikan tidak terkawal dengan maksimal. 5. Penyimpanan data memakan tempat dan tidak bertahan lama. Setiap kebijakan terkait sekolah diambil berdasarkan data yang ada. Penyimpanan data secara konvensional memakan banyak tempat, perlu penanganan yang ekstra, akses yang sulit, dan data yang mudah hilang atau koyak karena faktor eksternal. Sehingga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, SMA Muhammadiyah Wonosobo harus melakukan inovasi. Inovasi yang telah dilakukan berprinsip pada inovasi yang dapat mewujudkan pelayanan sekolah yang cepat, mudah, praktis, dan responsif. Inovasi yang dipilih adalah pengimplementasian teknologi digital yang diintegrasikan dalam pembelajaran, kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen personalia, dan manajemen keuangan. Inovasi ini secara khusus bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat layanan administrasi sekolah dan keuangan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta mengurangi pemborosan sumber daya dan pendanaan sekolah, mengkondisikan pembelajaran agar berlangsung secara efektif dan memaksimalkan proses evaluasi baik secara tatap muka maupun virtual, dan merancang proses penyimpanan data yang efisien sehingga data dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, mudah diakses, dan tidak memakan banyak tempat. Langkah-langkah yang telah kami lakukan dalam menerapkan best practice adalah: 1. Dengar pendapat dan rapat koordinasi. Dengar pendapat dan koordinasi dilakukan dalam rapat wakil kepala sekolah. Hal ini bertujuan untuk menampung ide dan pemikiran. Dalam rapat ini dibahas berbagai kendala pelayanan sekolah,
kemungkinan pemanfaatan teknologi, jenis teknologi yang akan diterapkan, kelebihan dan kekurangan teknologi yang akan diterapkan, metode pelaksanaan, time plan, serta persiapan sarana dan prasarana. Dalam tahap ini, sekolah memutuskan inovasi teknologi yang paling tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan seluruh warga sekolah. Inovasi teknologi terwujud dalam pemanfaatan aplikasi atau program digital. 2. Sosialisasi guru dan karyawan. Sebagai pelaksana layanan sekolah, guru dan karyawan adalah ujung tombak keberhasilan sekolah dalam berbagai bidang. Sosialisasi aplikasi atau program terhadap guru dan karyawan bertujuan untuk memberi gambaran alasan penerapan aplikasi atau program dan memberikan motivasi agar guru dan karyawan mendukung dan bersemangat dalam melaksanakan program-program sekolah yang dirancang. 3. Workshop guru dan karyawan. Setelah sosialisasi, sekolah mengadakan berbagai workshop pemanfaatan aplikasi atau program komputer yang dapat diimplementasikan dalam berbagai program pelayanan sekolah, mulai dari pelayanan pembelajaran hingga pelayanan administrasi. Workshop yang dilakukan pastinya akan meningkatkan kompetensi guru dan karyawan dalam hal penguasaan teknologi, sehingga pada akhirnya seluruh pelayanan sekolah akan terlaksana secara efektif dan efisien, seperti yang diharapkan. 4. Sosialisasi kepada siswa, wali siswa, dan masyarakat secara umum. Setelah guru dan karyawan menguasai aplikasi program dan telah siap sarana dan prasarana, kemudian sekolah melakukan sosialisasi metode pelayanan baru kepada siswa, wali siswa, komite, dan masyarakat secara umum. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, program inovasi sekolah yang terlaksana di SMA Muhammadiyah Wonosobo diharapkan akan terlaksana dengan baik, sehingga pelayanan sekolah menjadi lebih maksimal. Best practice inovasi sekolah dalam rangka implementasi teknologi yang dilaksanakan SMA Muhammadiyah Wonosobo adalah: 1. Pemanfaatan aplikasi JIBAS, jaringan bersama antar sekolah. JIBAS merupakan aplikasi yang disediakan oleh pengembang yang dapat dimanfaatkan secara bebas dan gratis, yang mampu mendigitalisasi seluruh kegiatan sekolah. JIBAS memiliki banyak fitur yang mudah untuk digunakan. Fitur JIBAS yang diimplementasikan oleh SMA Muhammadiyah Wonosobo adalah sebagai berikut. 1. Menu akademik merupakan fitur yang membantu sekolah dalam mengelola data-data akademik seperti penerimaan siswa baru, perangkat pembelajaran guru, jadwal belajar mengajar, data siswa, presensi guru dan siswa, penilaian kenaikan dan kelulusan, serta mutasi siswa. 2. Menu keuangan merupakan fitur yang membantu dalam mengelola keuangan sekolah seperti penerimaan keuangan, pengeluaran keuangan, jurnal umum, serta laporan akuntansi. 3. Menu kepegawaian merupakan fitur untuk mengelola data kepegawaian seperti data pegawai, statistik kepegawaian, serta jadwal agenda kepegawaian. 4. Menu pelaporan merupakan fitur bagi kepala sekolah untuk melihat berbagai laporan yang penting. Sekolah dapat dipantau oleh kepala sekolah dari seluruh aspek kegiatan sekolah, mulai dari akademik, keuangan, kepegawaian, dan perpustakaan. 5. Menu info guru merupakan media informasi dan komunikasi antara guru dan siswa di lingkungan sekolah. Guru dapat mengakses berbagai data akademik seperti data presensi, data nilai siswa, serta jadwal mengajar. Guru dapat menyebarkan pengumuman dan berbagai informasi dengan mengunggah berkas-berkas dan menulis berita. Guru juga dapat berkomunikasi dengan mengirim pesan sesama guru dan siswa. 6. Menu info siswa merupakan media informasi dan komunikasi antar siswa dan guru di lingkungan sekolah. Siswa dapat membaca informasi dan laporan akademik. 7. Menu anjungan merupakan fitur yang dapat digunakan oleh orang tua ataupun siswa untuk melihat berbagai informasi akademik,
keuangan maupun presensi siswa. 8. Menu SPT Fingerprint merupakan pendataan presensi siswa dan pegawai menggunakan fingerprint, di mana orang tua dapat mengetahui jam keluar masuk siswa secara real time. Aplikasi Jibas telah digunakan SMA Muhammadiyah Wonosobo mulai tahun 2019 hingga saat ini. 2. Pembelajaran dan penilaian digital. Dalam masa pandemi COVID-19, pembelajaran di SMA Muhammadiyah dilaksanakan secara jarak jauh. Maka SMA Muhammadiyah memanfaatkan beberapa aplikasi atau platform yang mendukung pembelajaran jarak jauh, sehingga dapat meminimalisir terjadinya learning loss. Pemilihan aplikasi atau platform didasarkan pada kemudahan akses, tingkat kemiripan dengan pembelajaran tatap muka, dan kemudahan pengawasan proses pembelajaran. Selain dalam pembelajaran, proses penilaian juga dilakukan secara jarak jauh. Pemilihan aplikasi atau platform penilaian jarak jauh juga didasarkan pada kemudahan akses, penyimpanan data yang mudah, akuntabilitas data, dan kemudahan pengawasan keterlaksanaan penilaian. Platform pembelajaran digital yang digunakan oleh SMA Muhammadiyah untuk membantu pembelajaran dan penilaian jarak jauh diantaranya melalui Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, Google Form, ujian berbasis Android, ujian berbasis GPT, dan kerjasama dengan Kuiper. Dalam perkembangannya, ternyata implementasi teknologi yang dilaksanakan oleh SMA Muhammadiyah Wonosobo juga dapat mendukung terlaksananya kurikulum merdeka. Salah satu indikasinya adalah implementasi teknologi yang dilakukan dapat mewujudkan mandiri belajar bagi siswa. Platform belajar mandiri dalam kurikulum merdeka terbagi menjadi 3 tahap, yaitu literasi mandiri, refleksi, dan kolaborasi. Di dalam literasi mandiri, siswa dibebaskan untuk mengakses berbagai sumber belajar. Dari proses literasi mandiri, diharapkan siswa dapat menemukan bakat dan minat yang dimiliki. SMA Muhammadiyah sudah terbiasa adaptif terhadap perubahan, baik perubahan metode pembelajaran maupun metode-metode yang lain. Pengalaman belajar mandiri selama pandemi telah meningkatkan kompetensi guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran secara mandiri, kreatif, dan mampu mengelola sumber daya digital yang ada, sehingga memanfaatkan platform-platform pembelajaran seperti rumah belajar ataupun Jateng Pintar pastinya tidak akan sulit untuk diterapkan. Pada tahap refleksi, siswa mengkomunikasikan bakat minat dari hasil literasi mandiri kepada gurunya. Guru bertugas untuk mengarahkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. SMA Muhammadiyah telah terbiasa menggunakan platform pembelajaran seperti Google Classroom, sehingga proses refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dapat terlaksana secara individual dan efektif karena didukung penyimpanan data yang akurat. Guru pun dapat mengarahkan siswa secara baik berdasarkan data-data hasil literasi mandiri yang diupload dan tersimpan dalam Google Classroom. Tahap terakhir dalam belajar mandiri yaitu kolaborasi. Di dalam tahap ini, siswa dapat berkolaborasi dengan teman mereka yang memiliki minat dan bakat yang sama, kemudian membuat proyek bersama. Mereka juga bisa bertukar ilmu dengan kelompok yang lain yang memiliki minat bakat yang berbeda dari mereka. Berbagai tugas yang dilakukan oleh siswa dapat disimpan dalam data digital dan cloud storage. Dalam proses pembelajaran di SMA Muhammadiyah Wonosobo, siswa dan guru telah terbiasa menggunakan media YouTube untuk mengabadikan proyek-proyek siswa. Harapannya dengan tersimpannya data digital, siswa dapat menyimpan dalam internet, maka proyek-proyek yang dilaksanakan akan memotivasi siswa sendiri dan menginspirasi masyarakat secara luas. Supervisi digital. Supervisi digital merupakan suatu aktivitas pembinaan untuk membantu Bapak Ibu guru dalam melakukan tugas secara efektif. Selain itu, supervisi digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal supervisi digital, SMA Muhammadiyah Wonosobo memanfaatkan aplikasi Jibas.
Di dalam aplikasi Jibas, kepala sekolah dapat memantau Bapak Ibu guru dalam kegiatan belajar mengajar melalui jurnal dan presensi kelas. Kepala sekolah juga melakukan supervisi digital melalui Zoom Meeting atau Google Classroom dengan tujuan untuk evaluasi kegiatan pembelajaran digital yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Ekstrakurikuler berbasis digital. Ekstrakurikuler berbasis digital dilaksanakan dengan tujuan agar siswa menjadi lebih kreatif dan memiliki keterampilan digital yang baik, sehingga dapat bersaing di era digital seperti saat ini. Ekstrakurikuler tersebut yaitu desain grafis yang telah dimulai pada tahun 2019 dan sinematografi yang dimulai sejak tahun 2015. 1. Desain grafis. Di sini, siswa diajarkan mengkomunikasikan ide-idenya untuk menginspirasi dan menginformasikan sebuah pesan lewat seni visual yang termasuk di dalamnya yaitu gambar, tulisan, dan juga grafik. 2. Sinematografi merupakan ekstrakurikuler pembuatan film, mulai dari siswa menulis skenario cerita, mengambil gambar, hingga melakukan edit video. Digitalisasi transaksi keuangan. Inovasi digital dalam manajemen keuangan yang telah dilaksanakan oleh SMA Muhammadiyah Wonosobo adalah dengan menggunakan aplikasi Jibas pada fitur menu keuangan dan QRIS. Jibas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akan membantu dalam efektivitas pelayanan dan pelaporan keuangan. QRIS adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Seperti namanya, QRIS merupakan upaya standarisasi oleh Bank Indonesia untuk semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi finansial, seperti juga GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lainnya. QRIS di sini kami gunakan sebagai sarana pembayaran sekolah yang bertujuan supaya pembayaran sekolah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan mulai digunakan pada tahun 2022. Perpustakaan digital. Perpustakaan digital SMA Muhammadiyah Wonosobo lahir untuk memenuhi kebutuhan siswa akan literasi digital. Literasi digital di SMA Muhammadiyah Wonosobo diwujudkan dalam GLISDIK, yaitu Gerakan Literasi Sekolah Digital. Melalui perpustakaan digital, siswa dapat mengakses banyak buku di mana saja dengan gratis, mengisi jurnal digital, bahkan membuat rangkuman judul buku apa saja yang sudah mereka baca selama 1 semester. Perpustakaan digital SMA Muhammadiyah Wonosobo mulai diakses oleh siswa dan guru mulai tahun 2021. Dengan adanya perpustakaan digital, di sini dapat menumbuhkan minat baca siswa dan guru, dikarenakan kita dapat lebih mudah dalam mengakses berbagai macam jenis buku, mulai dari buku pelajaran hingga buku-buku fiksi. Aplikasi surat menyurat digital. SMA Muhammadiyah Wonosobo juga mencanangkan penggunaan aplikasi surat menyurat digital, yaitu e-surat. Hal ini bertujuan untuk membantu kegiatan perkantoran secara digital, serta mendukung proses pengelolaan administrasi perkantoran, khususnya yang berhubungan dengan proses surat menyurat. Adanya aplikasi surat menyurat digital juga membantu dalam mengelola dan menyimpan surat, misal surat masuk, surat keluar, disposisi masuk, dan disposisi keluar. Kita juga tidak membutuhkan lagi kertas dalam surat menyurat. Hal ini membuat aktivitas surat menyurat lebih efektif, penyimpanan data yang efisien, dan kita juga membantu dalam pelestarian lingkungan. Saya salah satu guru SMA Muhammadiyah Wonosobo merasa inovasi yang diterapkan di SMA Muhammadiyah sangat luar biasa dan sangat membantu kita sebagai seorang guru untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Apalagi 2 tahun terakhir kita berada di dalam era pandemi yang pembelajarannya jelas menggunakan online. Salah satu teknologi yang saya gunakan untuk pembelajaran yaitu Google Classroom atau GC. Di dalam GC mempunyai fitur yang sangat luar biasa. Selain kita bisa mengajar, menyampaikan materi, kita juga bisa melakukan penilaian, penugasan, dan lain-lain.
yang istimewa juga bahwa Google Classroom ini kita bisa merasakan pertemuan dengan siswa seolah-olah kita tatap muka. Karena apa? Karena fitur yang dimiliki oleh Google Classroom yang disebut dengan Gmeet atau Google Meet. Nah, itu akan sangat membantu kita untuk mengontrol siswa meskipun dari jarak jauh. Nah, yang saya suka juga dengan adanya teknologi ini adalah Google Classroom juga mempunyai fitur lain. Dia berintegrasi dengan aplikasi lain. Salah satu contohnya, saya suka sekali juga menggunakan aplikasi Quizzes. Ini juga aplikasi pembelajaran. Kenapa saya menggunakan Quizzes? Satu, karena Quizzes berintegrasi dengan Google Classroom. Saya suka menggunakannya untuk khusus ulangan harian, penilaian, dan penugasan. Nilai langsung otomatis ada, sekaligus kita juga mempunyai analisis dari yang dikerjakan anak-anak. Itulah keistimewaan dari teknologi yang kita gunakan, Google Classroom dan Quizzes. Nah, di Smadiwa juga menggunakan aplikasi yang disebut dengan Jibas. Apa itu Jibas? Jibas ini digunakan oleh guru sebagai jurnal mengajar dan juga presensi, gitu. Jadi jurnal mengajar yang ada di dalam Jibas itu sangat lengkap sekali, seperti kita menulis seperti biasa. Ada jam mengajarnya, lalu materi yang kita ajarkan apa, metode yang kita gunakan apa, dan di situ juga dicatat bagaimana kita besok melakukan pembelajaran selanjutnya. Presensi juga dilakukan di dalam Jibas, dan yang paling bagus juga bahwa presensi siswa ini pun sampai manakah pembelajaran itu berlanjut, itu bisa diakses oleh siapapun, baik itu oleh guru, siswa, bahkan orang tua murid bisa mengakses Jibas. Nah, inilah teknologi yang sangat luar biasa yang diterapkan di Smadiwa untuk pembelajaran para guru dalam menyampaikan materi secara online. Smadiwa inovasinya luar biasa. Saya sebagai orang tua merasa terbantu dengan teknologi yang dikembangkan oleh Smadiwa, yaitu aplikasi Jibas yang tidak hanya bisa diakses oleh guru dan siswa saja, tetapi orang tua siswa pun juga dapat mengakses aplikasi tersebut. Saya bisa lebih mudah memantau informasi akademik anak saya melalui aplikasi Jibas. Dengan adanya fingerprint di dalam aplikasi Jibas, saya juga dapat memantau presensi kehadiran anak saya dari masuk hingga keluar sekolah secara real time yang tidak bisa untuk dimanipulasi. Tidak hanya itu, dengan adanya kris sebagai sarana pembayaran, sekolah sangat membantu saya dan orang tua lainnya dalam pembayaran yang dapat dilakukan di luar sekolah melalui GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan platform lainnya. Hal itu membuktikan bahwa Smadiwa merupakan sekolah yang berkemajuan dalam berteknologi sebagai penunjang aktivitas akademik dan non-akademik. Sekolah di Smadiwa itu fun and exciting. Tidak hanya jiwa intelektual dan keilmuan saya yang terasa, namun mentalitas kepemimpinan saya juga terbentuk. Sekolah yang berlandaskan keislaman dan optimalisasi iptek dalam kehidupan bersekolah seperti Jibas. Dengan adanya Jibas, saya dapat lebih mudah untuk mengakses segala informasi seputar akademik. Tidak hanya itu, dengan diberlakukannya PJJ dengan menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, dan Google Form, membuat saya lebih bersemangat lagi untuk belajar dengan adanya Gelistik atau literasi digital. Sangat mempermudah saya untuk mengakses buku dan jurnal online yang dapat membantu ketika PJJ di kondisi seperti saat ini. Kemudian terkait dengan pembayaran sekolah, kami terbantu dengan adanya kris, di mana untuk melakukan pembayaran sekolah tidak perlu untuk datang ke sekolah karena proses pembayaran dapat dilakukan melalui GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Hal tersebut bukti bahwa Smadiwa sekolah berkemajuan dengan penggunaan teknologi dalam menunjang aktivitas akademik. Jaya selalu sekolahku. Dari best practice yang telah kami lakukan, tentu masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, SMA Muhammadiyah Wonosobo senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang diberikan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Perbaikan secara terus-menerus, continuous improvement dalam melaksanakan best practice akan memberikan manfaat bagi guru, karyawan, serta seluruh stakeholder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.